Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial Adobe Flash, dan kali ini kita akan membahas tentang efek filter dan bagaimana menerapkan efek filter itu ke objek. Oke, di sini yang pertama adalah kita buat dulu dokumennya menggunakan ActionScript 2 saja. Lalu kemudian saya akan jelaskan untuk efek filter itu adalah ada di properti di sini. Kalau misalkan nanti bisa dilihat, kalau misalkan kita menyelect objek, kemudian ada efek filter, kita bisa memberikan drop shadow, kemudian warna, mengubah tint dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan coba untuk import image. Jadi kita import image, import to stage. Kita akan pilih semua image saja. Kita open di sini. Dan kemudian kita sisihkan dulu beberapa image. Oke. Ini kayaknya terlalu banyak ya. Kayaknya hapus saja yang tidak perlu di sini. Saya gunakan 4 saja di sini. Kita akan coba-coba. Dan selanjutnya kita akan pisahkan setiap image itu dengan layer yang berbeda. Jadi untuk ninja ini saya tambahkan ke layer. Oke, kemudian untuk Superman ini saya pisahkan di layer selanjutnya. Dan bola juga. Oke, kita paste in place di sini. Kemudian saya akan tambah 2 layer lagi untuk teks. Oke, misalkan kita buat teks di sini. Ini misalkan teks 1. Lalu kemudian di layer lainnya ini ada teks 2. Oke. Nah, efek filter itu bisa diterapkan pada objek dengan kategori yaitu teks, movie clip, atau button. Jadi yang lainnya itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan sebuah shape atau mungkin importan gambar biasa, lalu kemudian sebuah apa ya namanya grafik, jadi simbol grafik, maka tidak bisa diterapkan yang namanya filter. Contoh yang pertama adalah saya akan convert ini, convert to symbol, saya pilih menjadi sebuah grafik. Lalu kemudian untuk yang speaker ini akan saya ubah jadi movie clip. Dan untuk yang bola ini akan saya ubah menjadi button. Lalu kemudian untuk gambar Superman biasa, tidak saya kasih apa-apa. Oke, jadi ketika kita pilih misalkan sebuah apa ini namanya grafik, maka di sini tidak ada yang namanya filter. Kalau misalkan di properties untuk movie clip, maka akan ada filter. Kemudian button juga ada filter, kemudian text juga ada filter. Oke, yang pertama adalah saya akan coba untuk menambahkan filter ke dalam sebuah movie clip. Nah, contoh di sini saya akan menambahkan filter dengan cara add filter di pojok. Jadi di tombol pojok ini ada add filter, kemudian kita akan coba lihat di sini ada pengaturan untuk remove all filter, kemudian drop down di sini untuk efek filter drop down, jadi bayangan, kemudian blur untuk efek blur gambar. Jadi seperti kabur gambarnya, kemudian untuk glow ada glow, misalkan kita kasih warna, kemudian bevel agar terlihat seperti 3D, kemudian gradient dan lain sebagainya. Saya akan coba untuk menambahkan drop shadow di sini. Jadi kita akan menambahkan bayangan ke dalam objek movie clip speaker ini. Contoh, kalau misalkan kita berikan drop shadow, kita akan melihat di sini ada yang namanya bayangan. Kalau misalkan ini ada pengaturan, jadi ada yang namanya blur X dan blur Y. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita tambahkan, kita geser seperti ini, maka kita lihat untuk bayangan akan blurnya itu akan
semakin melebar blurnya. Oke, kemudian di sini ada link. Kita bisa membedakan antara blur Y dan blur X. Jadi secara umum blur X dan blur Y ini kalau misalkan ini diubah maka ini juga nilainya akan sama. Kalau misalkan ini tidak kita link, kita bisa bedakan blur baik itu horizontal maupun vertikal. Jadi contoh di sini blur Y-nya 71 dan X-nya 21. Kemudian di sini ada strange. Strange itu digunakan untuk kekuatan dari shadow. Jadi semakin gelap dan semakin kuat. Kalau misalkan kita tambahkan, kita akan lihat. Oke, jadi akan jadi semakin kuat. Oke, seperti ini. Kita balik lagi misalkan ke 174 dan di sini saya kecilkan lagi. Oke, segini saja. Kemudian di bawahnya strange itu ada yang namanya quality. Quality ini digunakan untuk menentukan kualitas dari blur atau kabur itu. Jadi bayangan kaburnya misalkan di sini ada kualitas low, kemudian ini untuk medium jadi lebih halus lagi, kemudian ada high jadi lebih halus lagi. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian ada angle. Angle ini digunakan untuk intinya itu adalah sudut dari bayangan. Contoh untuk melihat angle kita bisa lihat di sini. Kita akan coba untuk jadi satu lagi, misalkan 21, kemudian kita linknya balikan. Kemudian ini akan saya putar. Jadi kalau misalkan kita mutar, maka ada bayangan ke sini ataupun ke sini. Nah, untuk melihat perbedaan itu, maka kita bisa menambahkan distance. Jadi distance itu digunakan untuk jarak bayangan ke objeknya. Jadi misalkan di sini jarak bayangan itu 5 pixel, misalkan kita bisa menambahi 15 pixel di sini. Kemudian angle-nya akan kita ubah, misalkan jadi semakin kita tambah dia akan mempunyai sudut yang bertambah juga. Oke, seperti ini. Dan ini dimanfaatkan oleh misalkan untuk EssenceScript untuk membuat misalkan di sini ada efek berputar cahaya gitu. Jadi ada bayangannya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk maksimalnya adalah 360, kita buat saja untuk 0. Oke. Jadi sama. Misalkan ini 45 gitu aja. Kemudian di bawahnya ini ada knockout. Kita bisa lihat untuk knockout, maka objeknya tersebut yang akan menghilang, sementara bayangan tetap ada. Nah, ini untuk knockout. Kemudian untuk inner shadow digunakan kalau bayangannya itu berada dalam objek. Contoh di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ada hide object untuk menghilangkan objek. Oke, jadi yang terlihat hanya bayangannya saja, sementara objeknya juga tidak terlihat. Jadi seperti halnya knockout, tapi kalau knockout ini ada objeknya tuh seperti tertutup gitu aja. Kalau misalkan di sini objeknya itu akan menghilang. Kemudian kita juga memberikan color ke bayangan, misalkan colornya hijau seperti ini, atau mungkin biru. Kalau misalkan agak ungu seperti ini, kemudian misal di sini akan saya tambahi inner shadow seperti ini. Oke, itu tadi untuk drop shadow. Kita bisa menambahkan untuk filter lain dan juga kita drop seperti ini untuk menutup pengaturan dari filter. Oke, selanjutnya kita akan terapkan untuk filter yang lainnya. Setelah kita gunakan drop down, kita akan tambahkan filter lain, yaitu blur. Blur itu digunakan untuk membuat efek kabur pada gambar, dan di sini kita bisa lihat ketika kita memberikan blur, kita bisa melihat di sini gambarnya mulai kabur. Saat kita tentukan di sini 5 pixel, kita bisa menambahkan X dan Y-nya bertambah, maka dia akan semakin blur.
Jadi semakin berkurang, dia akan semakin terlihat jelas. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, dia akan semakin blur atau kabur. Dan di sini ada kualitas untuk blurnya, yaitu ada low, kemudian ada medium dan ada high. Kalau misalkan medium, dia blurnya semakin kualitasnya bagus, dan high ada yang paling tinggi. Oke, misalkan kita turunkan sampai sekitar 4. Oke, selanjutnya kita akan tambahi untuk efek lainnya. Di sini setelah blur kita bisa menambahi untuk glow. Glow ini adalah jadi glow itu adalah efek seperti berpijar ya. Jadi ada pijaran cahaya yang mengelilingi objek itu. Kalau misalkan kita aktifkan untuk blurnya ini, kita jadikan 0. Kemudian kita berikan efek glow ini, kita tambahi untuk blurnya, kita akan lihat di sini ada cahaya merah di sekitar objek. Di sini kita bisa tentukan strength dan lainnya, kemudian quality dan colornya bisa kita ganti menjadi kuning misalkan. Lalu kemudian kita bisa knockout seperti ini, efek knockout dan inner glow seperti ini. Oke, misalkan kita jadikan kayak gini aja. Nah, itu untuk glow. Setelah kita menambahkan filter pada motion atau movie clip ini, kita akan coba untuk memberikan filter di bola ini. Misalkan saya akan berikan filter bevel. Jadi bevel itu seperti halnya agar lebih terlihat 3D. Jadi sebelumnya terlihat flat, di sini bisa terlihat lebih 3D. Jadi ada efek di sini untuk pewarnaan dan yang di sini. Lalu kemudian kita bisa menambahkan blur X dan blur Y, strength dan kemudian ada quality, misalkan high di sini. Kita butuhnya low aja. Lalu kemudian di sini ada shadow. Shadow itu untuk bayangan di bawah dan yang highlight ini untuk yang cahaya di atas. Kemudian kita juga bisa menentukan angle. Tapi untuk yang kali ini kita buat aja 45. Kemudian distance. Distance-nya seperti ini. Kita bisa lihat distance bayangan dan highlight terhadap benda. Inner. Jadi ini bersifat seperti inner shadow ya. Kemudian ada knockout seperti ini, kita bisa lihat. Dan kemudian tipenya itu ada inner, outer, ya seperti ini, dan full. Jadi ada inner dan outernya juga. Oke, setelah kita berikan bevel, kita akan bisa berikan untuk gradient glow. Gradient glow ini adalah efek di mana kita bisa menentukan glow berdasarkan gradient. Jadi kita bisa lihat di sini ada gradient dari yang versi ini. Oke. Lalu kemudian di sini bisa kalian coba. Jadi ada gradient glow-nya. Jadi perbedaannya tidak seperti glow tapi dia ada gradiennya. Jadi ada 2 atau lebih glow yang bisa kita gunakan. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk gradient bevel. Seperti ini gradiennya. Jadi gunakan warna lebih banyak untuk bevel. Gradiennya. Di sini kita bisa lihat ada warna-warna. Kemudian yang terakhir itu adalah kita berikan adjust color. Jadi kita bisa berikan brightness di sini, kemudian contrast, saturation, kemudian ada hue seperti ini. Setelah kita menentukan filter seperti ini untuk kedua objek, kita bisa memilih filter tersebut. Kemudian kita bisa simpan sebagai preset dari filter. Contoh di sini saya menggunakan preset test. Sebelumnya kita sudah buat yang namanya preset test. Kemudian saya akan menyimpan yang baru sebagai test 2 misalkan seperti ini. Kemudian saya oke.
Oke, jadi ketika kita sudah menentukan yaitu drop shadow untuk ini misalkan kita bisa terapkan ke objek yang lain. Jadi ini sudah tersimpan, jadi kita sudah bisa manfaatkan untuk efek filter objek yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat ada tes dan tes 2, dan di sini kita juga bisa memberikan mengubah nama, misalkan ini untuk efek awal dan ini untuk efek glow seperti ini. Oke. Dan kita juga bisa menghapusnya. Kalau misalkan ada yang tidak perlu, bisa kita hapus. Kita akan coba terapkan di Superman ini. Misalkan ini saya buat convert to symbol dan ubah jadi movie clip. Kemudian di sini akan saya taruh di sini. Kemudian kita akan berikan untuk efek dari preset yang sudah kita gunakan. Jadi kita berikan misalkan untuk efek glow di Superman. Maka hasilnya adalah antara objek ini dan objek ini dia mempunyai efek yang sama karena menggunakan preset yang sama. Contoh lainnya saya akan coba untuk mengubah ini dari grafik yang sebelumnya tidak ada yang namanya filter, kemudian saya ubah jadi sebuah movie clip. Dan di sini kita akan lihat, saya akan mencoba untuk mengcopy dari efek yang ada di sini, kemudian saya copy ke objek yang lain. Contoh di sini ada yang namanya fitur untuk clipboard. Jadi di sini adalah kita bisa mengcopy salah satu efek, kemudian kita taruh untuk objek yang lain. Contoh di sini saya akan copy untuk gradient glow. Ini akan saya copy selected. Lalu kemudian saya akan pilih objek yang lain dan kemudian kita ke keyboard lalu paste. Maka di sini akan terlihat gradient glow-nya. Dan kemudian kita akan coba untuk mengcopy dari yang sini semua efek di sini ke dalam objek yang lain. Misalkan ini copy, kemudian di sini kita paste seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi antara objek ini dan objek ini mempunyai efek yang sama, tapi kita tidak menyimpannya sebagai preset, hanya mengcopy saja. Selain movie clip dan button, kita juga bisa menambahkan preset atau efek filter ke dalam teks. Jadi kita bisa berikan untuk drop shadow misalkan seperti ini. Kemudian untuk teks yang kedua ini coba saya berikan glow. Di dalam filter kita juga bisa melihat di sini kalau misalkan kita tutup seperti ini, kita bisa melihat enabled atau fungsi enabled atau disable filter. Jadi ketika kita pilih salah satu filter, kita bisa disabled filter itu, maka efeknya tidak terlihat, jadi glow-nya akan tidak nampak. Kemudian untuk blur kita disabled juga, lalu kemudian untuk drop down kita juga disabled, jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau misalkan ini saya kembalikan, jadi digunakan untuk menghidden atau seenggaknya itu efeknya tidak terlihat saat kita ingin mencoba efek satu persatu dari drop down atau blur. Jadi ini hanya bersifat untuk menghidden saja. Oke, kita juga bisa melakukan reset filter. Jadi contohnya ini akan saya klik untuk drop shadow, kemudian saya reset filter. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah drop shadow standar yang di apply oleh Adobe Flash. Jadi hanya blur X5, kemudian yang lainnya, kemudian warnanya akan jadi hitam seperti ini. Kalau misalkan blur ini juga, misalkan saya reset, maka akan jadi 5 pixel, sebelumnya 0. Kemudian untuk glow,
Yang sebelumnya kuning seperti ini, yang sudah kita ubah, blur X-nya 20, kalau kita reset, dia akan jadi merah dengan blur X-nya 5. Oke, tapi jangan khawatir, kita bisa mengembalikan lagi melalui preset efek glow, seperti ini. Dan kita juga bisa menghapusnya, misalkan satu persatu seperti ini kita hapus. Delete filter, kemudian blurnya juga delete, dan glow-nya juga kita delete, maka akan terhapus. Di dalam filter kita juga bisa melihat di sini ada fungsi untuk remove all, enable all, dan disable all. Jadi ketika enable all maka fungsi tersebut akan bisa dilihat di sini. Kemudian kalau disable dia akan istilahnya dinonaktifkan, tapi tetap untuk pengaturannya tetap. Lalu kemudian untuk remove all untuk menghapus semuanya. Contoh di sini saya ingin disable all, maka hasilnya akan jadi silang seperti ini ya, silang merah seperti ini, maka ini akan disable. Untuk mengaktifkan lagi kita bisa pilih untuk enable seperti ini. Lalu untuk disable lagi. Kemudian di sini ada enable all untuk mengaktifkan kembali semua filternya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian untuk remove all untuk meremove semua filter. Oke, jadi akan menghilang. Kita balik lagi, kita undo. Oke, seperti ini. Oke, itu tadi untuk efek dari filter. Kita bisa melakukan mashup atau kompilasi filter dan untuk teks, button, dan juga movie clip. Dan nanti kalau misalkan kita buat motion twin, kita bisa klik frame by frame dari objek-objek tersebut, lalu kita bisa ganti filternya jadi lebih bervariasi. Oke, itu tadi untuk materi tentang filter, dan jangan lupa dipraktekkan. Buat teman-teman yang ingin mengetahui tutorial Flash lainnya bisa lihat di channel saya Junior Dev, dan akhirnya sampai jumpa.